Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa karim ala habibi qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus yang kami hormati, orang-orang tua kami, Bapak Imam, para cerdik pandai yang kami muliakan, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sekalian, mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu malam ini akan menjadi timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin, dan untuk kesempatan hari ini kita memasuki bab yang baru, ya, yaitu bab yang kedua dari kitab ini. Bab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi adalah babut taubah, bab tentang taubat, ya. Jadi taubat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terkhusus hamba-hambanya, ya. Dulu aslinya sebelum syariat itu ada, ya, memberikan ruang untuk taubat, hitungan dalam syariat begini: kamu buat kebaikan berapa dibalas berapa, kamu buat kesalahan berapa dibakar dengan api neraka sekedar kesalahan kamu, ya pokoknya begitulah. Yang punya plus poin dapat pahala, yang punya minus dosa dan diancam dengan azab neraka, gitu aja. Rupanya dalam syariat Islam Allah membuka satu ruang untuk menghapus jejak rekam buruk yang pernah kita lakukan. Apa itu? Ya namanya taubat. Jadi taubat ini anugerah buat manusia. Dia bisa menghapus yang dulu pernah dia lakukan, sehingga apa yang pernah dia lakukan betul-betul dia tinggalkan, dia tidak ulangi lagi, dia sesali dengan hatinya yang paling dalam. Bisa saja Allah hapus sama sekali dengan kekuatan taubatnya, ya. Jadi pada awalnya tuh taubat itu nggak ada. Pokoknya kamu berbuat baik dikasih, kamu berbuat buruk dibalas, gitu aja yang ada, ya. Kapan waktu itu? Ya ketika turunnya ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Karena itu di ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah itu kan pengakuan dosa. Jangan kau azab kami karena kesalahan yang dulu kami buat. Dulunya nggak gitu Pak. Di awal-awal manusia diciptakan, pokoknya kau buat dosa dibalaslah segitu, kau buat pahala dikasihlah segitu. Nah ketika syariat Islam ini turun, ada namanya syariat taubat sebagai solusi. Mungkin kau dulu punya jejak rekam yang hitam, yang buruk, jahiliyah. Nah ini sekarang ada syariat yang bisa menghapus jejak-jejak yang dulu. Itulah namanya taubat. Makanya di akhir, ya dulu awal-awal sahabat begitu, pokoknya berbuat baik pahala, berbuat buruk dibakar di neraka. Berat. Siapa yang tak pernah salah dan khilaf? Siapa coba? Yang ngomong aja mungkin banyak minusnya, cuman orang tak tahu. Makanya ketika itu Allah turunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Buat dia apa yang dia perbuat,
ya, atas dia apa yang dia pernah melakukan salah. Habis itu ayatnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kau azab kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami pernah keliru dulu. Oh, lihat, jangan diazab lah. Gimana caranya supaya nggak diazab? Ya udah, aku kasih kamu solusi, tobat itulah. Rabbana la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami beban yang berat seperti orang-orang sebelum kami. Kenapa? Sebelum adanya syariat tobat. Coba, kalau sekarang tobat itu nggak ada, bingung nggak? Kayak kita nih, kayak saya nih misalnya, dulu punya waktu muda, pernah jahiliyah, dulu pernah sebelum hijrah. Coba, kalau hari ini tobat tak ada, pening kita menanggung kesalahan dulu. Makanya tobat itu anugerah, kesempatan engkau untuk mengkafarot. Kafarot itu hapus yang dulu-dulu, tapi betul-betul tobatnya. Makanya sayang kalau ada kesempatan syariat tobat terus nggak diambil. Ada orang yang terus saja maksiat, tak tobat-tobat. Padahal ini anugerah, cuman dia tak tahu kalau ini adalah anugerah. Rabbana la ma tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami yang kami tak mampu. La taqata lana bihi, kami tidak punya daya untuk itu. Wa'fu anna, apa artinya? Wa'fu anna, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, hapuslah kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni. Makanya beda antara maghfirah dengan al-afu. Kalau maghfirah itu kamu salah, kamu minta ampun, kemudian kamu tidak dihukum, tapi dosanya masih ada, membekas. Tapi kalau al-afu itu Allah hapus sampai jejak-jejaknya. Al-afu lebih tinggi dari maghfirah. Tapi di ayat ini dua-duanya disebut, wa'fu anna waghfir lana. Yang ketiga, warhamna, hapuslah kesalahan kami, ampunilah kami, berilah kami rahmat. Ya. Jadi tobat ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini anugerah. Allah jadikan solusi buat hambanya. Karena apa dulu? Sebelum ada syariat tobat, orang itu kalau dulu pernah punya dosa, udah dia tenggelam, dia akan menyesali dosanya dan dia akan dihantui kesalahannya. Dihantui. Gara-gara ada orang yang begitu, kan ada orang yang nggak mau ikut kebaikan akhirnya. Ada orang yang begini, saya masih kotor Ustadz, saya bukan tak mau hadir pengajian, masih kotor, kan dihantui. Padahal harusnya kalau masih kotor, yang kau bersih-bersih lah. Datang pengajian supaya dibersihkan Allah, bukan malah give up. Tapi ada manusia-manusia yang begini, ketika diuji, ya dia dibuat larut dengan kesalahan masa lalu sehingga dia futur, hilang. Ada yang bilang, saya belum mau berjilbab, kenapa? Saya masih hina, masih kotor. Terus kapan mau berjilbabnya? Tunggu bersih. Kapan bersihnya? Justru supaya nggak tambah kotor, berjilbablah, kan gitu. Ya, banyak orangnya. Nah, ketika ada taubat, Allah turunkan ayat tadi, kemudian ada ayat yang lain dalam surat Az-Zumar memberikan optimisme. Walaupun kamu dulu pernah melampaui batas, kau punya dosa yang banyak, mungkin dulu banyak, hitam, kelam, jangan kau putus asa. Aku kasih solusi apa? Tobat saya kasih buat kamu. Apa ayatnya kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu
taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ila akhir ayat. Akhirnya Nabi disuruh oleh Allah, qul, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku. Apa kata-kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei hamba-hambaku yang kalian pernah melewati batas dengan dosa-dosamu. Asraf itu lebih parah lagi, udah lewat koridor, dosanya udah parah. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tuh, Ustaz, saya dulu begini Ustaz, udah keep, tobat, tutup, perbaiki, jangan putus asa. Kenapa? Allah yang bilang la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmatku. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa, semua. Ya, jadi dalam Islam itu Allah itu Ghaffar, maha mengampuni semua dosa. Coba, dosa apa yang kira-kira menurut Anda nggak diampuni? Dosa apa? Nggak ada diampuni. Syirik diampuni kok, asal tobat sebelum mati. Nyembah patung diampuni kok, asal tobat sebelum mati. Tapi kalau dibawa mati baru nggak diampuni syirik. Apa yang Allah nggak maafkan? Apa kesalahan yang tidak Allah hapuskan dari kita? Semua. Karena ayatnya begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jami'a itu semua. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dzunub, semua jenis dosa, semuanya. Selama dosa itu sudah ditaubati sebelum matinya. Saya dulu nyembah api Ustaz, diampuni kok. Salman Al-Farisi penyembah api Majusi, akhirnya apa? Sejarah membuktikan radhiyallahu anhu. Dia bukan cuma nyembah api Salman Al-Farisi itu. Dia penjaga api bapaknya. Bapaknya pendeta api. Dia asisten bapaknya, jagain api itu. Api yang disembah orang Majusi. Separah apa dia mengkhianati Allah dulu. Tapi ketika dia cari hidayah, dia tobat, dia masuk Islam, hilang semua. Ya, jadi sampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita. Banyak kok saudara-saudara kita yang anak pang, yang dulu pernah membunuh, dulu dia suka main perempuan, dulu tukang mabuk. Dia nggak mau ke masjid ini. Karena apa? Karena kita kurang kasih optimisme dan harapan. Kita kadang-kadang narasinya begini, jangan maksiat terus, why? Kenapa? Azab Allah itu berat, why? Jangan bilang. Yuk kita kebaikan. Aduh, aku masih kotor. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bahkan kalau ada orang yang kita ajak sholat terus dia masih maksiat, macam mana engkau ajak aku sholat tapi aku masih maksiat? Enggak apa-apa, sholat aja terus, sholat aja terus. Tapi aku enggak apa-apa, engkau sholat aja, sholat aja terus. Nanti lama-lama sholatnya akan mengikis kemaksiatannya. Jadi jangan kita misalnya ada orang yang suka mabuk, besoknya setelah dia bersih, dia mandi, dia bilang, gue bekas mabuk, tak usah sholat dulu. Jangan, ayo sholat, ayo. Kenapa? Karena sudah ada syariat tobat sebagai anugerah buat kita. Ya, alhamdulillah kan, dengan adanya ini, mungkin yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu yang pernah kita silap, yang pernah kita belum paham, dengan adanya tobat ini bisa Allah hapus. Bukan Allah hanya maafkan, Allah hapus ya. Tapi ada syaratnya. Makanya tobat itu diambil dari kata taba yatubu taubatan. Ya, taba yatubu taubatan. Apa arti taba yatubu? Roja'a yarji'u ruju'an. Artinya apa? Kamu kembali. Kalau bahasa anak gaul sekarang, engkau comeback, comeback to Allah, itu iya. Makanya tobat itu artinya
taubah ar-ruju', engkau kembali ke jalurnya, engkau kembali ke titahnya sebagai hamba, engkau kembali menjadi seorang yang dicintai Allah, engkau kembali menjadi hambanya, engkau kembali on the track. Mungkin dulu kita udah menyimpang jauh jalannya kan, salah. Sekarang baliklah seperti yang Allah inginkan. Itulah makna taubat. Ya taba, ya tubu, taubah artinya roja'a, yarji'u, ruju'. Ruju' itu kan artinya kembali. Ada istri talak sama suaminya kembali, namanya rujuk. Kita kenalnya rujuk pakai K, yang betul ruju'. Artinya apa? Kembali. Makanya kalau kita mengajak saudara kita yang masih bergelimang maksiat untuk tobat, sebenarnya kita ngajak dia kembali ke jalan yang benar, ke titahnya. Ya, kok jangan ngajak-ngajak aku lah, aku jalurnya lain. Nah, enggak, geng. Jalur engkau tuh di sini. Cuma engkau melenceng gitu. Aku jalur sama engkau lain. Kan ada kawan-kawan gitu. Ada kadang-kadang, Pak, kalau saya lagi ngopi itu, malas lah, tak enak aku duduk sama ustaz. Kenapa? Lain jurusan kita. Tak enak aku, santai aja lah, santai aja, saya suka bilang. Jalur kita beda, jalur sama, awak tuh yang melenceng, awak tuh yang terpesong, aku nak ajak kita sama-sama kembali ke track lagi. Itu, makanya arti tobat itu kembali ke jalur yang Allah inginkan. Ya, nah itulah. Jadi supaya kita tahu tobat ini adalah syariat yang merupakan anugerah dari Allah ya kepada umat manusia. Dengan tobat itu kesempatan dia untuk menghapus jejak rekam hitam kelamnya, khilaf silap dulunya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi beliau dalam Riyadhus Shalihin itu menulis ada satu khulasah di awal bab tobat ini. Ada satu kesimpulan kecil. Beliau mengatakan, ya, at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Tobat itu wajib dari setiap dosa. Soalnya ada orang yang bikin statement gini, tobat itu buat dosa besar aja, yang kecil tak usah tobat. Memang ada amalan yang memang bisa menghapus secara otomatis dosa-dosa kita. Contohnya apa? Contohnya berjabat tangan sesama muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan kan. Dalam hadis apa? Dirontokkan dosa-dosanya sampai mereka saling lepas, ya kan? Hadisnya dalam riwayat Muslim, idzal taqa muslimani, kalau bertemu dua orang muslim, fayatasofahani, dan dia bersalaman, diampuni dosa-dosanya. Sampai kapan? Sampai yatafarraqa, berduanya berpisah. Maksudnya salamannya berakhir. Cuman jangan lama-lama, 2 menit keringat juga. Misalnya kita salaman 20 detik, 20 detik itulah gugur dosa-dosanya. Ini dosa kecil. Kemudian barang siapa man asbagul wudu, di rumah dia wudu, thumma atal masjidah, datang ke masjid, maka langkahnya apa? 1 langkah diampuni dosa, 1 langkah diangkat derajat. Nah, ini termasuk dosa-dosa kecil yang bisa otomatis menggugurkan itu jejak rekam hitam kita itu. Tapi kata Imam Nawawi, bagusnya setiap kesalahan kita melakukan taubat secara khusus gitu. Ya Allah, dulu aku pernah begini, ampuni ya Allah. Item per item, ya Allah, dulu aku pernah salah, silap, khilaf ini, ampunilah ya Allah. Gitu caranya. Ya. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah, kalau umpamanya kamu ingin tobat, dulu pernah bermaksiat, maksiatnya hanya antara dirimu dan Allah pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada sangkutan dengan hablum minan nas. Dulu kita pernah dosa, dulu pernah buat salah, tapi hanya kita dan Allah. Maka tobat kamu diterima kalau ada 3 syarat katanya. Kalau nggak ada hubungan dengan orang lain. Kalau ada hubungan dengan orang lain, syaratnya tambah jadi 4.
Ini kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah bab tobat. Ya, saya akan bacakanlah aslinya perkataan beliau. Jadi kita tuh kalau tobat syaratnya 3 itu, maka tobat kita kata beliau kriteria tobat yang legal diterima oleh Allah. Kalau tidak hubungan dengan orang. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama kata beliau ahaduha, yang pertama an yuqli'a anil maksiyah. Dia lepaskan betul-betul kemaksiatan yang dia buat. Dia lepas. Contoh, ya, dia ini dulu suka nipu, suka bohong, omongan tak bisa dipegang. Hari itu dia nyesal. Saya tak mau. Akhirnya apa? Orang tak percaya sama dia. Kenapa? Lain antara perbuatan dan ucapan. Orang distrust. Dia tobat, saya nggak mau lagi lah jadi orang yang suka nipu. Tapi besok dia bohong lagi. Tandanya apa? Dia belum melepaskan itu kebiasaan bohongnya. Berarti belum lepas. Maka seperti ini belum kriteria tobat. Makanya ada kata-kata dari beliau an yuqli'a. Yuqli'a itu dari kata qola'a. Dari katanya kalau kita ngelepas baju, an akli, aku melepas baju. Berarti saya sudah nggak mau pakai lagi. Dulu saya suka pakai cara tipu-tipu bohong dengan lisan. Kalau tobat saya tak mau pakai lagi. Walaupun saya melarat, susah, tapi saya mau berkata jujur. Nah itu begitu. Contohnya satu, harus dia melepaskan diri dari perbuatan dosa. Misalnya, wah saya nggak mau riba lagi, saya nggak mau riba. Tapi ketika besok ada tawaran menguntungkan bisnis, ada ribanya, disikat juga. Berarti belum tobat. Kalau kamu bilang saya nggak mau riba, mulai hari ini lepaskan riba. Walaupun kepepet tak mau riba. Walaupun diiming-iming tak mau riba. Nah begitu. Itu namanya tobat. Harus melepaskan diri dari item maksiat itu. Saya pengen hijrah jadi seorang ikhwan, tapi masih berdua-duaan dengan lawan jenis, bermesra-mesraan dengan lawan jenis. Itu belum. Jadi belum dilepaskan kebiasaan jahiliyahnya. Saya tobatlah, saya pernah meninggalkan sholat, saya besok sholatnya bolong lagi. Itu belum tobat. Kalau tobat itu yang pertama an yuqli'a anil maksiyah. Kau lepaskan betul-betul dirimu dari item maksiat itu. Kalau riba, saya tobat, saya haramkan mulai detik ini yang namanya riba masuk dalam perutku. Itu baru tobat. Yang kedua, wathani an yandama ala fi'liha. Harus ada penyesalan. Tobat itu harus ada an yandama. An yandama dari kata nadamu. Nadamu itu artinya nyesal. Orang itu kalau sudah buat sesuatu yang hitam, dia nyesal, ya, dia tak akan mau orang lain tahu. Dan dia betul-betul menyesal. Ya misalnya apa? Dulu suka berkelahi, dikit-dikit berkelahi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Ya, kemudian setelah dia mengikuti emosinya berkelahi, akhirnya nyesal. Tak mau lagi aku, nyesal. Aduh yang dulu tuh, nah itu nyesal. Tapi ada orang yang punya dosa tak nyesal, selamba aja, malah bangga dengan dosanya. Aku nih preman, berapa banyak Cina-Cina aku tanduk. Ini aku punya parang nih, udah berapa leher nih aku tebas. Loh, menebas orang itu dosa besar, bangga, tidak ada nyesal. Kalau orang nyesal tuh macam mana dulu? Katanya gue preman. Udahlah, wah, tak usah dibincang lagi lah. Aku kalau ingat aku merasa marah pada diriku sendiri. Nah, itu namanya orang nyesal. Kalau orang nyesal tuh jangankan orang tahu, dia sendiri ingat pun najis dia. Nggak mau. Itu. Jadi dia betul-betul menyesali. Dulu dia playboy, main cewek. Kalau dia nyesal, ya, dulu katanya awak ceweknya banyak. Udahlah, aku tak mau ingat. Tapi ada yang orang gak nyesal. Dulu kok ceweknya banyak. Kau tengoklah tampang aku nih. Mau aimoy,
Thailand, Melayu, Madura, Sunda, semua dah aku coba. Berarti ini orang nggak ada nyesal, Pak, belum tobat. Orang tobat tuh harus ada penyesalan. Penyesalan tuh jangankan dicium sama orang aja tak mau, ya kan? Tercium aja aroma dulu dia tak mau. Berarti dia membenci perbuatan lamanya. Itulah harus ada penyesalan. Yang ketiga, wasalis, ya, yang ketiga kata Imam Nawawi, syarat taubat itu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam. Azam ini bahasa Indonesia ya, tekad untuk tidak kembali selama-lamanya. Kalau dulu suka bohong, mulai hari itu saya bertekad saya tidak akan mengucapkan walau satu kata-kata bohong, begitu. Dulu dia suka main perempuan, suka bercewek, mulai hari ini aku tak akan pernah berhubungan kepada wanita yang bukan mahram. Dulu suka ninggalin sholat, mulai hari ini aku akan usahakan sholat 5 waktu, banting tulang dibanting. Nah, gitulah. Ada tekad gitu ya. Dia ada tekad untuk menahan diri tidak kembali lagi. Jangan pula aku tobat dari main perempuan, pas besok ketemu cewek Thailand. Kalau Thailand bolehlah. Berarti nggak ada tekadnya. Kalau Melayu tobat usah, tapi kalau Thailand bolehlah katanya. Lah ini bukan tobat, tidak ada penyesalan. Kalau tobat itu harus an ya'zim atau al-azam. Kau bertekad dengan kuat alla ya'uda ilaiha abadan. Kau tidak akan kembali selama-lamanya. Ya. Kata Imam Nawawi, fa in fukida ahadus salasah, kalau dari 3 unsur syarat ini hilang satu, ya, ini kata Imam Nawawi bukan kata saya, ya. Maka kata beliau, lam tasih taubatahu, tobatnya belum sahih. Jadi kalau umpamanya kita dah menyesal, kita sudah melepaskan maksiat, tapi kita belum bertekad meninggalkannya. Misalnya saya nyesallah dulu pernah riba, saya nyesallah berbohong, saya lepaskan berbohong, ya. Kemudian yang kedua dia menyesali, tapi kalau lain waktu kepepet, nah aku pakai juga jurus bohong. Berarti dia hilang satu. Berarti dia nggak ada tekad mau menghentikan itu selama-lamanya, maka belum sempurna tobatnya. Ini kata Imam Nawawi. Karena itu butuh 3 unsur tobat itu. Ya, yang pertama lepaskan. Misalnya hari ini Bapak Ibu hadirin ada kebiasaan dosa yang sering Anda buat. Mulai hari ini lepaskan jauh-jauh. Lepaskan jauh-jauh. Yang kedua sesali. Yang ketiga bertekadlah, ya Allah berikan aku kekuatan, jangan aku balik ke kelakuan itu. Misalnya ada yang suka nonton video porno, dia nggak mau lagi nonton, dia nyesal yang kemarin dia buat, dan saya tidak akan pernah buka lagi. Itu sesali. Nah itu bertiga, ya. Itu kalau dosanya antara dia dan Allah. Tapi kata Imam Nawawi, wa in kanatil maksiyah, kalau kemaksiatannya itu ada hubungan dengan orang. Kan ada maksiat yang kita tak sholat hubungannya dengan Allah, tapi kalau hubungan dengan orang syaratnya tambah 1. Apa yang 1 itu? Ya, udah azan ya? Berapa menit? 15. Kalau ada hubungannya dengan orang, maka dia harus minta dihalalkan dari orang itu. Misalnya kita pernah nipu orang, nah, kayak sekarang nih, ya, tolong dijaga anak-anak kita dari framing di YouTube. Ada anak-anak muda yang mengaku sultan, sehingga banyak anak-anak Anda pengen jadi trader saham, pengen jadi YouTuber.
Rupanya YouTube tradernya itu adalah judi berkedok online yang dia makan duit orang. Maka orang begini nggak bisa cuma tobat. Makan duit orang, nipu, tobat, nggak bisa. Cara tobatnya diterima harus apa? Tolabul istihlal. Dia harus minta kehalalan dari orang yang dia tipu. Kalau dia kayak siapa tuh yang satu, membernya 224.000, dia harus publish, mohon maaf member-member saya, memang kemarin itu uang los kalian lah yang membuat saya kaya, punya miliaran, itulah uang-uang yang kalian pasang di judi online. Saya mohon maaf, saya mohon uangnya sudah habis beli Lamborghini, beli motor Ninja H2000, H2 dan lain-lain. Saya mohon maaf gitu. Nah itu harus begitu. Nggak bisa makan duit orang, orang dirugikan, tobat ke Allah, nggak bisa. Kalau gitu enak, besok kita korupsi aja, habis itu kita tobat di Mekah. Korupsi 30 miliar, saya bawa seluruh keluarga saya doa supaya diampuni korupsi 30 miliar. Nggak bisa. Ya, makanya hati-hati kalau makan duit orang banyak tuh berat. Ada uang amanah nih, punya umat banyak, kita makan susah minta halalnya. Kalau kita pakai duit kawan, satu aja dia. Tapi kalau uang orang, kita berat akan minta kehalalan dari dia. 1000 orang kita makan, belum tentu semuanya akan meridhoi kita. Kepala lain-lain. Makanya kata Imam Nawawi, kalau kamu dosanya antara engkau Allah dan menyangkut orang lain, kamu harus minta maaf kehalalan dari orang itu. Contoh, dia pernah memfitnah kawannya. Kawannya sudah di framing, dia ini nggak bagus, dia ini buruk, dia ini penipu. Rupanya nggak terbukti. Tajasus dia, nggak terbukti. Maka ya aku salah. Kemudian dia tobat, nggak cukup, dia harus datang. Kata Imam Nawawi, dia harus talabul afwa, minta kemaafan dari korban yang terdampak. Jadi di sini beliau mengatakan, ya, kalau umpamanya fa in kanat malan, kalau kesalahan yang kamu buat terkait dengan uang, ya, au nahwahu, atau yang sejenisnya dengan kebendaan, roddahu ilaihi, kamu harus mengikhtiarkan pengembalian kepada orang jadi korban gitu. Misalnya saya pernah beli bisnis sama Anda Bapak Ibu, mobil, kemudian harganya 100 juta, saya bayar 30 juta, habis itu saya tak mau bayar karena kawan tidak ada klausal ini, saya nggak mau bayar, terus saya tobat. Gimana harus? Kau harus kembalikan, nggak bisa, udah bawa lari minta ampun, nggak hilang, kamu harus minta impas dari korbannya. Maka